Anthony Joshua, you know I'm coming for you. Ain't no need of talking about next year and the next year after that or 2020. 2018 is what you should be worried about. You said if the people want it, then you want it. Well, the people want it. So either fight or shut up. Your promoter that talks so much. He said you'll knock me out in 3 rounds. Let's see it. Or is you going to get your promoter now? I'm ready to dethrone you. I will be heavyweight champion of the world. I will defeat you. Are you up for the challenge? Wilder or Fury, either one. What I have to do to beat Wilder? Get him in the ring and I'll knock him spark out. Thank you very much. Sahabat tinju dunia, 2 mantan juara dunia di kelas berat berbeda negara, yaitu Anthony Joshua dan Deontay The Bronze Bomber Wilder, sangat terkenal dan dikenal karena penuh fenomenal. Pasalnya, kedua petinju itu mempunyai pukulan keras dan atraksi-atraksi yang luar biasa selama sekitar 1 dekade terakhir ini. Kedua petarung tersebut seharusnya bertemu satu sama lain dalam pertarungan yang sangat besar dan menghibur antara petinju kelas berat yang kala itu tak terkalahkan, yaitu pada kisaran tahun 2018 atau 2019. Tentu saja sebelum Anthony Joshua ataupun Deontay Wilder dikalahkan oleh Andy Ruiz ataupun Tyson Fury. Deontay Wilder terakhir kali terlihat dipukul babak belur oleh petinju Cina Zhilei Zhang dalam Wilder yang sebelumnya mematikan itu tampak hancur lebur di tangan petinju besar dari Cina. Dalam laga itu, sejak awal Wilder kalah aktif dan kalah efektif dari Zhilei Zhang dalam pertarungan antar petinju yang mempunyai pukulan maut ini. Kejatuhan mantan juara dunia kelas berat WBC selama 5 tahun berturut-turut, yaitu 2015 hingga 2020 itu akhirnya terjadi pada ronde kelima. Sebuah cross counter dari Zhang mengenai pelipis kanan Wilder hingga The Bronze Bomber sempoyongan sampai berputar ke sudut ring. Saat membalikkan badan untuk menghadap ke arah Zhang, Wilder disambut boga mentahnya dari Big Bang Zhang yang mengejarnya hingga terjengkang. Wasit sempat menghitung sampai hitungan ke-9 sebelum mengakhiri pertarungan tersebut karena Wilder masih kesulitan untuk berdiri. Kekalahan kala itu memperpanjang catatan buruk Wilder yang awalnya menjadi petinju yang ditakuti karena rekor sempurnanya 41 kemenangan dengan 40 TKO dan 1 hasil imbang hingga 2020. Catatan mentereng itu membuat Wilder percaya diri untuk merendahkan rekor kemenangan KO seorang Mike Tyson dengan mendiskreditkan lawan-lawan yang dihadapi pada tahun 2017. Cuma 2 petinju Hall of Fame yang dihadapi Tyson. Evander Holyfield mengalahkannya 2 kali dan Lennox Lewis pun begitu. Cuma 2. Jadi kalian tahu artinya apa? Kata Wilder saat itu. Tren kemenangan Wilder hancur pada tahun berikutnya setelah hasil imbang saat melawan Tyson Fury, mantan juara kelas berat yang kembali setelah kasus doping hingga depresi. Gagal mengalahkan Fury meski dapat memukul jatuh pada ronde terakhir. Justru Wilder kalah TKO pada rematch mereka pada tahun 2020. Sejak kekalahan dari The Gypsy King itu, kekalahan pertama dalam 44 pertandingan, Wilder cuma menang sekali dalam 4 pertarungan berikutnya. Di laga terakhir saat melawan Joseph Parker, Wilder juga dikritik karena kehilangan daya ledak dan keraguan dalam melepaskan pukulan. Rencana untuk pensiun pun terlintas di benak petinju saat sebelum laga melawan Zhilei Zhang di samping tawaran duel melawan Anthony Joshua. Sementara itu, karir petinju kelas berat lainnya, yaitu Anthony Joshua, tentu saja saat ini berada di posisi yang cukup buruk karena KO yang memalukan yang telah diderita oleh Joshua dari tangan Daniel Dubois pada beberapa waktu yang lalu. Joshua yang sebelumnya total dijagokan menang justru hancur lebur di tangan pemuda berusia 27 tahun itu. Kesombongan Joshua runtuh. Dan kini Anthony Joshua bertekad berjuang untuk kembali ke puncak setelah ditumbangkan Daniel Dubois dalam perebutan gelar IBF di Stadion Wembley. Ya, saya tahu kami gagal, tapi kami harus melihat sisi positifnya, kata Joshua singkat dalam salah satu media. Joshua berusaha merebut gelar juara kelas berat untuk pertama kalinya sejak tahun 2021, namun Daniel Dubois berhasil mempertahankan gelar IBF dalam pertarungannya beberapa hari kemarin.
sekaligus meraih kemenangan terbesar dalam karir profesionalnya. 2 hari pasca kekalahannya, Joshua merilis pernyataan di media sosial, yaitu berterima kasih kepada para pendukungnya dan bersumpah untuk terus melanjutkan perjalanannya kembali ke puncak. Ia mengatakan dirinya bersama tim selalu memandang kekalahan itu dari sisi positif untuk kembali berjuang ke puncak prestasi. Pencapaian dalam kurun waktu 11 tahun hingga saat ini, kata dia, merupakan perjalanan yang sangat fenomenal. Kata pensiun mungkin masih jauh dari diri Joshua, sebab dia masih mempunyai peluang untuk pertarungan besar lainnya. Sebut saja dia masih bisa berhadapan dengan Tyson Fury, bahkan Deontay Wilder. Kedua pertarungan ini sejatinya sudah sejak lama dikumandangkan, namun entah kenapa belum bisa diwujudkan hingga saat ini. Joshua, Wilder, dan Fury dulu belum pernah kalah dan masih dalam puncak mereka. Namun ketiganya tidak pernah bisa dipertemukan, dan sekarang saat mereka near gelar, justru duel di antara mereka kembali digaungkan. Bahkan hampir dipastikan bisa diwujudkan, tergantung dari masing-masing petarung. Deontay Wilder ataupun Anthony Joshua, keduanya bisa terus berjuang. Mereka bisa kembali mengatur karir hebat mereka. Tentu saja harus hati-hati dalam memilih lawan, karena sangat disayangkan catatan hebat mereka jika saja akhirnya mereka akan tenggelam. Baik Joshua ataupun Wilder adalah sama-sama petinju elit dan mengerikan, bahkan dapat dibilang merupakan momok dalam divisi kelas berat, meskipun saat ini berbeda rasanya. Sekarang, faktanya, jika ada kabar kalau Aji dan Eddie Hearn akan bertahan untuk kembali bertarung dengan Daniel Dubois, sesuai klausul pertarungan ulang, meskipun banyak pihak yang meragukan jika Joshua akan memenangkan laga itu. Dubois terlalu perkasa saat melawan Joshua. Sedangkan Wilder sendiri kini seakan telah menghilang di telan bumi, meninggalkan pelatihnya Malik Scott yang berbicara atas namanya. Malik Scott seakan jubir bagi Wilder saat ini, yaitu dengan mengatakan dan memberitahu bahwa Deontay Wilder akan bertarung lagi, namun belum diketahui siapa lawan dia berikutnya dan kapan waktunya bertarung. Menurut Malik Scott, bisa saja Wilder akan bertarung melawan Joshua, karena meski keduanya kini dalam mode terendah, namun laga keduanya sangat dinantikan oleh para penggemar tinju dunia dan bisa dipastikan akan berjalan seru, apalagi jika dibumbui oleh perkataan-perkataan Wilder yang selama ini cukup memanaskan telinga lawan. Sahabat tinju dunia, antara Wilder dan Joshua kini sepertinya bernasib sama, yaitu dalam titik terendah. Akankah keduanya bisa kembali mendapatkan kepercayaan diri sehingga laga di antara mereka bisa terwujud? Ya, kita tunggu saja.